Di musola sendiri, Jupri dan juga Anggar sebentar lagi pulang. Yang lain masih tadarus sampai jam 12 nanti. Jupri dan Anggar bersama sebagian remus alias remaja musola, yang lainnya sedang menikmati martabak dan sate keong, pemberian Mana. Dan ketika saat keduanya lagi enak-enak makan, keduanya tak sengaja melihat mobil Mana baru saja melintas melewati musola. Namun mengapa Mana tak membunyikan klakson? Menyapa keduanya. "Mas, barusan mobil Mas Mana kan? Apa aku salah lihat?" tanya Anggar. "Iya, kok tumben melengos ya?" "Loh, itu Mas Mono." "Mon, yang di? Loh, kok pada nggak ngereken ya? Kok tumben? Ada apa ya?" "Mungkin mau belanja Mas, siapa tahu ada yang kelupaan, jadi Mas Mono buru-buru nyusul." "Oh, bisa jadi, tapi kok tumben lihat muka Mono setegang itu? Lagian kalau mau belanja atau beli sesuatu, kenapa nggak barengan aja?" "Ah, nggak tahu Mas. Pedes." "Pri, Gar, gawat. Gawat apa toh? Baru datang udah heboh. Ono apa? Ini loh, makan dulu. Jatah sate keongmu tak sisain, takut dihabisin sama yang lain. Tadi alhamdulillah dibeliin Mana." "Ih, enggak Pri, takut ketularan." "Ketularan apa?" "Pri, Mana itu sakit HIV." Seketika baik Jupri maupun Anggar shock. Kamu jangan fitnah ya, sembarangan aja lambemu. Jangan asal tuduh. Tahu dari mana kamu?" "Iya Mas, jangan asal nuduh. Bulan puasa, dosanya bisa berkali lipat. Suuzon sama orang," ucap Anggar. Ya, Anggri pun menceritakan semuanya yang membuat Anggar dan Jupri saling menatap. Apa jangan-jangan barusan mereka... "Iya Mas, waduh, apa itu menular Mas?" "Iyalah, bahaya." "Waduh, Dri, Mana udah ketelan lagi. Piye nek wis ngene iki, Dri? Apa aku bakal mati?" ucap Jupri panik. "Dungo ae, Pri, berdoa. Wis, mending buang aja sate keong sama martabaknya." Mas, jangan. Sayang mubazir." Kalau mereka juga ketularan gimana? Kamu mau tanggung jawab?" Iya enggak Mas. Masa ngaruh sama makanan? Ya kan habis dipegang dia. Pokoknya mulai sekarang jangan terima pemberian dari dia. Dan kalau perlu jauhin Mana." Dan di perbatasan desa sendiri, mobil Mana kini hampir sampai di jalan raya. Mana belajar ikhlas. Ini sudah konsekuensi yang harus Mana terima. Dan Mana memaklumi kekecewaan Mono padanya. Mana tak tahu harus kemana. Mau tak mau dia akan kembali ke kota. Namun baru saja mobilnya sudah dekat pertengahan jalan. Duk. Seketika Mana terkejut ketika Mono tiba-tiba saja datang dengan motornya, lalu mengetuk-ngetuk kaca mobilnya. "Mon, stop. Berhenti. Mau apa? Aku tidak mau menularimu, Mon. Aku gak mau bikin kamu malu. Aku bilang stop." "Maaf, Mon," ucap Mana ngebut. Dan mobilnya menyalip Mono dan keluar dari pertigaan dan kini masuk ke jalan raya. Namun Mono terus-terusan mengejar. Mana hendak ngebut, namun di depannya truk besar yang menghalangi jalan. "Man, duk. Stop." Mana mencoba menyalip. Namun mobil Mana menyenggol motor Mono. Tin. Mono hampir saja keserempet. Beruntung Mono tak jatuh. "Mon!" teriak Mana dalam mobil. Saat mengetahui Mono hampir celaka, Mana memperlambat laju mobilnya. Dan motor Mana pun berhasil memepetnya kembali dan menghadangnya. Mana pun meminggirkan mobilnya. Dan begitu mobil Mana berhasil minggir, Mana melihat Mono menghampirinya. "Buka!" Duk. Dan begitu Mana membuka pintu mobilnya, set! "Mon!" Mana seketika mencabut kunci mobil Mana, lalu menatap Mana lekat-lekat. Wajah keduanya terlihat dekat. Baliknya ngendi? "Ya ke rumah." "Emangnya awakmu sik nompo keadaanku tah? Emangnya kamu masih mau nerima keadaanku kah?" "Man, maafin aku ya. Aku emosi. Aku hanya terkejut. Aku gak nyangka aja. Aku sayang kamu, Man. Apapun keadaanmu, aku gak mau kamu pergi lagi." "Tenanan, Mon. Beneran, kamu gak takut tertular?" "Tidak. Jika memang harus tertular dan sama-sama sakit, aku rela supaya aku bisa merasakan penderitaan yang kamu rasakan. Aku tidak akan membiarkanmu kesepian dan merasa menjalani kesakitanmu sendiri. Aku sudah berjanji pada diriku sendiri, tak akan melepaskanmu dalam keadaan sehat maupun sakit. Kalau perlu,
dalam kondisi hidup atau mati. Mon, seketika Mana menangis memeluk Mono. Mono pun tak tahan mengeluarkan air mata. Keduanya berpelukan. Mono mengelus punggung Mana dan menenangkannya. Pulang ya, maafkan aku ya. Aku janji gak akan mengecewakanmu. Iya Mon, makasih ya Mon. Tunggu sebentar. Ya, Mana keluar berjalan menuju motornya. Lalu Mono terlihat menghampiri tukang buah di pinggir jalan. Lalu Mono kembali masuk mobil dengan membawa sekantong jeruk. Loh, Mon, motormu gimana? Biarin aja, aku titipin di tukang buah. Besok pagi aku ambil. Emang gak apa-apa? Gak apa-apa. Aku kenal ini. Nih, sekalian, aku beliin kamu jeruk. Ini jeruk asli Semboro, biar imun kamu bagus. Terima kasih. Nih, kuncinya. Pulang. Iya. Ya, keduanya pun pulang. Dan sembari menyetir, Mana tak henti-hentinya mengeluarkan air mata. Mono mengambil tisu dan mengusap mata Mana, lalu mengelus-ngelus kepalanya. Benar-benar membuat Mana nyaman. Mulai sekarang, kamu harus lebih terbuka lagi sama aku, Man. Apapun itu, jujur sama aku. Jangan ada yang ditutup-tutupi. Jangan ada rahasia di antara kita. Dan kalau ada apa-apa, jangan sungkan meminta tolong padaku. Iya, Mon. Aku benar-benar beruntung punya kamu, Mon. Man, mulai besok, kita kontrol ya ke puskesmas atau ke rumah sakit sekalian. Aku ada pegangan uang yang selalu aku simpan. Semoga bisa bermanfaat dan bisa untuk membantu kesembuhanmu. Mon, mau kamu datang ke puskesmas, klinik, ataupun rumah sakit, bahkan pengobatan alternatif sekalipun, atau sekalipun kamu datangi 100 dokter dan ahli kesehatan sekalipun, percuma. Karena jawaban mereka akan tetap sama. Aku tidak akan sembuh. Duh, seketika Mono bingung harus bagaimana. Apa kamu tidak salah diagnosa? Tidak, Mon. Sebelum kesini pun aku sudah mengecek beberapa kali dan di tempat yang berbeda dan hasilnya sama. Bagaimana tidak jika apa, Man? Jika yang menularkan itu adalah mantanku, Mon. Dia juga sama sepertiku, Mon. Aku menyesal, Mon. Aku kecewa. Tapi percuma. Semua sudah terjadi. Dan aku hanya menunggu kapan mati. Mana? Jangan katakan itu. Hidup dan mati di tangan Tuhan. Aku tidak suka kamu mengucapkan itu. Aku tetap mengharap keajaiban. Mustahil, Mon. Man, mulai sekarang, kamu jangan terlalu memikirkan sakitmu. Kita jalani hidup selayaknya kamu orang sehat. Kamu kuat, tetap semangat. Apapun yang terjadi, kita selalu bersama. Makasih ya, Mon. Habis ini, kita makan sate keong. Setelah itu, kamu harus istirahat dan minum obatmu, oke? Bukankah obatnya sudah kamu lempar ke pintu? Astaga, Man. Maaf, aku tadi emosi. Terus bagaimana? Biarkan saja, aku sudah tidak membutuhkannya. Gak bisa, Man. Aku tahu obat itu penting untukmu. Kalau tidak, mana mungkin temanmu si Mini itu selalu mengingatkanmu. Sudahlah, aku lebih suka minum ramuan herbal buatanmu daripada minum obat itu. Gak bisa, Man. Besok kita harus ke puskesmas. Titik. Mana hanya diam. Tak lama kemudian, mobil Mana pun sampai. Mono buru-buru turun, membuka pintu, dan membereskan bekas obat Mana yang berserakan, sembari menatap Mana yang tersenyum padanya. Maaf ya. Gak apa-apa, buang saja. Aku tidak membutuhkan itu. Ganti saja dengan wedang buatanmu. Aku akan buatkan sekarang juga. Oke, aku akan menyiapkan sate keongnya. Tapi apa satenya masih bagus ya dan tidak hancur? Bukannya tadi aku juga menjatuhkannya? Coba kamu cek. Masih utuh gak dikresek? Alhamdulillah, masih. Ya, Mana dan Mono pun berjalan ke belakang. Mono membuatkan ramuan wedang spesial untuk obat Mana. Sedangkan Mana mengambil piring dan menyiapkan satenya. Tak lupa juga kerupuknya. Mana melihat Mono terlihat bersemangat dan begitu fokus membuat ramuan itu. Mulai dari memarut kunyit, jahe, dan mendeplok atau menumbuk beberapa bahan rempah-rempah dan dedaunan yang lain. Yang Mana tak tahu apa itu. Mono yang menyadari saudaranya yang tampan itu memperhatikannya itu jadi gugup. Mono senang dan lega. Mana jujur kepadanya. Tapi di sisi lain Mono sedih. Itu artinya Mono harus siap jika sewaktu-waktu Mana
Cilep. Mon, kenapa? Tanya Mana saat melihat Mono tiba-tiba saja mendeplok atau menumbuk rempah itu dengan kencang. Gak apa-apa Man, sengaja aku deplok dengan kencang supaya lembut dan halus, ucap Mono tak ingin menunjukkan rasa cemas dan ketakutannya pada Mana. Oh, ayo cepetan, satenya sudah dingin. Sebentar. Ya, Mono mencampurkan bahan-bahan yang sudah diparut dengan bahan-bahan yang ditumbuk. Lalu mengambil gelas berisi setengah air hangat dan meremas juga menyaring bahan-bahan tadi dengan saringan. Tak lupa Mono menuangkan 1 sendok teh madu hutan, kemudian menggeprek batang serai dan memasukkan ke dalam wedang. Dan wedang pun kini siap disajikan. Wah, rasanya ini beverage yang paling keren yang dibuat langsung di depanku. Oh, panas. Tunggu sampai hangat. Kalau begitu, kita makan dulu. Iya, keduanya pun makan bersama. Sembari makan, Mono sembari searching mengenai penyakit Mana. Mono mulai melek informasi tentang penyakit yang diderita saudara yang ia sayang itu. Jika memang ibunya dulu pernah menyembuhkan beberapa orang tanpa harus pergi ke dokter dan dengan ramuan-ramuannya saja, itu harusnya Mono juga bisa membuat ramuan yang bisa menyembuhkan Mana. Namun ekspresi Mono terlihat bingung. Jika penyakit seperti yang lain masih bisa disembuhkan, tapi tidak dengan HIV. Man, obat yang kamu konsumsi itu tidak bisa menyembuhkan atau membunuh virus, hanya menekan resiko penularan pada orang lain dan menghambat virus sampai tidak overload. Apa kamu sudah cek berapa jumlah virusmu? Kapan kamu terakhir mengeceknya? Berkurang atau bertambah? Aku tidak peduli itu, Man, besok kita beli obat itu ya. Aku bukan takut tertular, tapi aku mau virus yang ada di dalam tubuhmu berhenti menyebar dan tidak bertambah parah, Man. Mon, minum obat maupun tidak, aku tetap mati. Kamu kan suka membuat ramuan tradisional, ramuan herbal, ramuan alami. Kamu juga sering membantu ibumu mengobati orang. Pasti kamu tahu efek samping penggunaan obat dalam jangka panjang. Aku tahu, merusak ginjal dan hati. Nah, itu kamu tahu. Tetap ngorbanin organ lain kan? Artinya sama aja. Udahlah Mon, aku lebih suka wedang buatanmu. Seruput. Enak. Ucap Mana dengan bangganya menyeruput wedang buatan Mono. Dan Mono tersenyum. Man, aku tidak tahu ramuan itu bisa menyembuhkanmu atau tidak. Tapi aku yakin, ramuan itu bisa meningkatkan kekebalan tubuhmu. Karena orang penderita HIV itu yang diserang adalah sistem imunnya. Dan kedua, aku tidak mau kamu stres. Aku ingin kamu bahagia bersamaku. Aku akan menjaga imunitas kamu, mood kamu, dan satu lagi. Lupakan penyakitmu. Anggap saja kamu tidak punya penyakit. Dan aku akan selalu berdoa di setiap sujudku. Agar Allah memberikan kuasanya. Supaya aku tidak kesepian lagi. Aku berharap keajaibannya. Agar kamu sembuh dari sakitmu, Man. Amin. Aku sayang kamu, Man. Ucap Mono menggenggam tangan Mana. Aku juga. Ayo, habiskan wedangnya. Setelah ini kita istirahat. Iya. Ya, singkat cerita, HP Mana berbunyi. Mini menelpon. Siapa, Man? Mini. Aduh, gimana kalau dia tahu obatnya aku buang? Pasti dia nanya minum obat terus. Jangankan nanya, bahkan dia minta aku minum obat di depannya langsung, saking gak percayanya. Angkat saja, jujur aja. Kamu takut amat, kayak sama istrimu saja. Aku bener-bener takut sama dia. Lebih takut dari mantan. Kenapa kalian gak pacaran aja? Enggak. Angkat, Man, kasihan. Seketika Mono merampas HP Mana dan mengangkatnya, lalu berjalan ke depan. Halo? Maaf, siapa ya? Gue Mini. Ceweknya Mana? Ucap Mono sembari melirik Mana yang sedang menguping. Bukan, temennya Mana di kota. Ini siapa? Ucap Mini pura-pura nanya. Mono, saudaranya. Mananya ada? Maaf, Mananya sedang istirahat. Oh gitu. Ya udah deh, tolong bilangin Mana ya. Jangan lupa minum obat batuknya. Oh, iya nanti aku sampein. Ya sudah, makasih. Ya. Tut. Kamu bilang sama dia obat batuk. Ya kan aku curhat sama dia kalau aku takut kamu tahu. Jadi aku ngakunya obat batuk. Kenapa kamu gak jujur aja sama dia? Kasian. Bilang aja aku sudah tahu semuanya. Iya, besok pelan-pelan. Aku cuma takut dia ngomel-ngomel.
Kamu duluan ke kamar ya. Aku beres-beres ini dulu dan masuk-masukin sisa minyak ke botol dulu. Aku bantu ya. Gak perlu. Kamu duluan aja. Habis ini aku nyusul. Ya sudah. Aku tunggu. Eits. Tunggu. Iya. Jangan ada lagi guling yang memisahkan kita. HIV tidak bisa menular hanya dengan bersentuhan bahkan berpelukan. Kamu tidak bisa mengelak lagi. Karena mulai malam ini, aku bebas memelukmu sepanjang malam. Ting. Duh, kedipan mata Mono hampir saja membuat Mana oleng. Namun Mana harus kuat. Ingat tobat, ingat tobat. Mana tak menjawab iya ataupun tidak. Mana hanya tersenyum, lalu masuk ke kamar. Sedangkan Mono masih membereskan dapur, memasukkan minyak-minyak urut ke dalam botol agar besok sudah ready untuk dijual. Karena stoknya sudah habis. Tak hanya memasukkan minyak ke botol, Mono juga keluar ke samping rumah dan mencabut singkong untuk menu sahur keduanya. Ya, Mana pasti belum pernah makan perkedel singkong. Mana belum tahu kalau perkedel singkong buatan Mono begitu lezat dan gurih. Ya, setelah mencabutnya, Mono kembali ke dapur dan meletakkan potongan singkong di atas amben. Mono pun lalu cuci tangan, dan ketika Mono cuci tangan, HP-nya berbunyi, tanda pesan masuk. Jupri mengirimkan pesan. Mon, wis turu. Gurung. Mon, bisa telepon gak? Aku mau nanya, tapi jangan tahu mana. Seketika Mono langsung berjalan ke belakang rumah, lalu duduk di atas tumpukan kayu bakar dan menelpon Jupri. Kenapa, Pri? Mon, beneran, Mana kena HIV? Andri ngasih tahu. Dek. Iya, aku juga baru tahu. Waduh, kamu gak takut, Mon? Tidak, kamu takut? Bukan gitu, Mon. Kata Andri, nular. Tidak segampang itu, Pri. Kecuali kalau berhubungan intim. Tapi anak-anak semua jadi takut. Apalagi Andri udah gembar-gembor. Kasih tahu mereka kalau Mana tidak menularkan pada mereka. Dan kasih tahu Andri, jangan sampai gegabah, apalagi sampai membuat kegaduhan. Ya Mon, tut. Mono mulai panik. Mono mulai mencoba menghubungi Andri dan kesal karena telah menyebarkan aib saudaranya. Halo Andri, maksudmu apa? Ngasih tahu ke anak-anak tentang penyakit Mana? Kenapa kamu lancang membuka aib Mana? Loh, kenapa kamu marah-marah toh? Aku kan bener. Ngasih tahu anak-anak supaya hati-hati dan supaya nggak tertular virus. Kalau satu kampung kena virus gimana? Kamu mau tanggung jawab? Dri, gak semudah itu penyakit Mana menular. Kamu jangan asal ya, nyari gara-gara kamu ya. Awas aja kalau sampai warga gaduh. Kok ngamuk? Kok ngancem-ngancem aku? Harusnya kamu itu terima kasih sama aku. Karena kamu tahu penyakit Mana. Aku ngomong apa adanya kok. Gimana gak menular? Tukang bangunan aja tertular dan gak lama mati. Sudah banyak contohnya, kenapa kamu jadi musuhin aku? Harusnya kamu usir saja Mana dan suruh kembali ke kota, biar gak ngotor-ngotorin kampung. Jogo congormu. Kok nyongor-nyongorin aku? Sekarang kamu pilih aku temenmu, apa Mana? Saudaramu yang penyakitan itu. Taek, temen jancuk. Tut. Seketika Mono yang kesal itu langsung buru-buru masuk kamar dan menghampiri Mana. Dan begitu masuk, ternyata Mana sudah terlelap. Mono tersenyum, melihat posisi ranjang yang kini tanpa penghalang bantal guling lagi. Mono melihat Mana sedang dalam posisi tidur miring memeluk guling dengan HP yang terjatuh di sampingnya. Sepertinya Mana baru saja ketiduran. Mono tak sengaja melihat pesan WA Mana dan ternyata Mana baru saja chattingan dengan mantannya. Oh, tidak. Chatnya sudah lama, dan jika dilihat dari percakapan keduanya sebelum Mana memblokirnya, terlihat keduanya sedang berdebat dan Mana kecewa pada mantannya. Mono yang penasaran itu iseng dengan lancang dan tanpa sepengetahuan Mana membuka galerinya dan akhirnya menemukan foto dan video Mana saat bersama mantannya. Pantas saja Mana kecewa dan menyukainya, mantannya sama tampannya dengannya. Bahkan Mono merasa kalah tampan, padahal di mata Mana jauh lebih menarik Mono kemana-mana. Hanya saja Mono cowok kampung dan apa adanya. Mono tak ingin lama-lama melihat kenangan Mana dengan mantannya. Andai saja ini HP Mono, sudah Mono hapus. Ya, meski Mono dan Mana tak berpacaran dan sebatas saudara, namun entah kenapa Mono merasa cemburu saat Mana bermesraan dengan yang lain. Mono pun enggan melihatnya lebih lama, namun ketika jarinya tak sengaja men-scroll galeri Mana, Mono tak sengaja melihat Mana sedang berfoto dan memeluk seorang cewek cantik namun terlihat tomboy, berambut pendek,
hidung mancung, bermata sipit, dan berkulit putih. Mono mengira pasti ini Mini, cewek bawel yang selalu mengingatkan Mana untuk meminum obatnya. Rasanya lebih adem melihat Mana bersama Mini daripada bersama mantannya. Mono tersenyum dan terkadang masih tak menyangka jika Mana dulu menyukainya dan sekarang justru sebaliknya, Mono yang menyukainya. Tapi banyak hal dan banyak faktor yang membuat keduanya tidak akan melakukan suatu hal yang melebihi batas. Dan jika dipaksakan akan berakibat fatal untuk keduanya. Ya, Mono pun meletakkan HP Mana di atas meja. Lalu Mono kemudian mengambil selimut yang ada di sampingnya dan menyelimuti Mana. Saudara kesayangannya yang paling ia cintai itu kemudian tidur di sampingnya. Mono diam-diam memperhatikan wajah tampan dengan pipi yang mulai terlihat tirus itu. Mono mulai khawatir dengan perubahan fisik Mana. Mono mengelus Mana. Apapun yang terjadi, sekalipun teman-temannya bahkan orang-orang menjauhinya, namun Mono berjanji Mono akan selalu ada untuk Mana. Mono akan menjaganya sampai kapanpun. Mono memeluk Mana. Rasanya hangat dan nyaman. Aroma parfum Mana membuat Mono terasa tenang dan kantuk pun menyerang. Mono pun terlelap. Ya, singkat cerita, tepat pukul 2:30 dini hari, sayup-sayup Mono mendengar suara lantunan orang mengaji. Dan begitu Mono membuka mata, Mono melihat Mana lengkap dengan sarung dan kopiahnya tengah duduk di atas sajadah dan sedang mengaji. Mono terdiam beberapa saat. Mana yang menyadari pergerakan Mono itu tersenyum pada Mono, lalu kembali fokus pada Al-Quran. Mono tersenyum dan memperhatikan dan mendengarkan lantunan Mana. Rasanya tenang. Mono pun lalu beranjak dari ranjang dan pergi ke kamar mandi untuk wudhu dan sholat tahajud di kamar ibunya. Dan ketika Mono sedang sholat, Mana sendiri baru saja selesai mengaji. Mana kemudian pergi ke dapur. Entah apa yang dilakukan Mana di dapur. Yang jelas dari kamar ibunya Mono yang baru saja selesai sholat tahajud itu tiba-tiba saja mencium aroma masakan yang membuat Mono penasaran. Mono pun buru-buru menuju ke dapur menghampiri Mana. Dan begitu terkejutnya Mono saat melihat Mana sedang menggoreng telur. "Man, ngapain?" ucap Mono sembari memeluk pinggang Mana dan memeluknya dari belakang. Yang jujur membuat Mana deg-degan. Aku membuat telur dadar sarden. Kebetulan kemarin kan aku beli sarden. Kali aja kamu suka. Sekali-kali aku yang masak." Pasti suka. Aromanya aja enak. Kalau gitu aku mau buatin kamu bedel puhung alias perkedel singkong. Jadi sahur kali ini kita battle. Aku cobain telur dadar sardenmu dan kamu harus cobain bedel puhungku. Oke, aku bikin sayur sop ya, sekalian sambel. Emang anak kota bisa nyambel? Jangan salah. Aku anak mandiri, terbiasa sendiri. Kok singkongnya banyak banget, Mon? Sisanya aku mau buat singkong goreng buat anak-anak patrol. Oh iya, Man. Ya, kamu seneng jangan tewel gak? Kamu suka sayur nangka muda gak? Suka banget, Mon. Cocoknya sama ikan asin tuh, sama sambal terasi. Nanti aku lihat dulu ya, ada apa enggak di pohon tewelnya. Oke? Ya, keduanya pun sama-sama sibuk menyiapkan menu sahur. Dan di sela-sela keduanya memasak, Mono tiba-tiba mengambil tisu dan mengelap keringat di kening Mana. Mana seketika tak fokus mengulek sambelnya. Baru ngulek gitu aja udah keringetan. Ketahuan, gak pernah ngulek sambel. Pasti kebanyakan ngulek. Ngulek apa? Gak apa-apa. Sini, aku ajarin caranya ngulek sambel yang bener. Mon, seketika Mana panik ketika tangan kiri Mono tiba-tiba memeluk perut Mana dan tangan kanannya memegang tangan Mana yang sedang memegang ulekan. Hingga lambat laun Mono menyetir tangan Mana dan ulekan itu seketika berputar-putar mengitari cobek, maju mundur dan menekan-nekan cabai dan bahan-bahan sampai halus. Sembari mengulek, Mana panik ketika merasakan deru nafas Mono di telinganya. Apalagi bibir Mono terasa mengendus-endus lehernya yang membuat Mana mulai merinding. Mana semakin cemas ketika merasakan sesuatu mengeras yang kini menempel di bawah sana. Gawat. Aku mau mandi. Panas, ucap Mana seketika berlari ke kamarnya mengambil baju ganti. Lalu mengambil handuk dan masuk ke kamar mandi yang membuat Mono tersenyum geleng-geleng. Mono juga heran, kenapa semakin mengetahui penderitaan Mana, mukanya takut, Mono justru bawaannya semakin nempel. Apa itu virus? Mono tak peduli itu. Jika Mana terjangkit virus HIV, maka sepertinya
Mono terjangkit virus cinta. Itu karena semakin lama Mono merasakan gejolak-gejolak asmara. Ya, tak lama kemudian setelah semua hidangan tersedia dan sembari menunggu Mana keluar dari kamar mandi, Mono kini menyiapkan singkong goreng yang masih panas untuk anak-anak patrol. Tumben jam segini Jupri dan yang lain belum lewat. Mono pun mencoba menelpon Jupri, namun Jupri mereject panggilan teleponnya. Mono pun mengirimkan pesan berupa foto singkong goreng. Gorengan puhung, anget-anget. Mon, sorry, iki arek-arek gak liwat kuno. Hah? Maksudnya? Anak-anak gak berani lewat depan rumahmu gara-gara Andri takut tularan Mana. Seketika hati Mono kecewa. Mono tak menyangka anak-anak terhasut omongan Andri. Mono benar-benar kesal. Mon, udah siap? Oh udah Man, yuk kita sahur. Ayo. Mon, tumben jam segini gak kedengeran anak patrol. Mungkin sebentar lagi, ucap Mono, bingung harus menjelaskan pada Mana. Oh, mungkin bentar lagi ya. Ya udah, mana betil puhungnya? Aku mau coba. Enak gurih, kerasa bawang putihnya. Nasinya Man, yang banyak. Oh, pohong aja udah karbo, ditambah nasi. Double. Gak apa-apa, biar gemuk. Nah, sekarang aku coba telur sardenmu ya. Monggo. Gimana? Enak? Enak apa enak? Biasa ya? Enggak, enak kok. Cuma belum terbiasa aja. Ojo ngapusi. Enggak Man, sumpah. Kalau gak percaya, aku habisin nih. Kamu jangan makan ya telurnya. Iya. Setelah makan, minum jeruk angetnya. Aku buatkan kamu jeruk anget Semboro yang tadi aku beli di temanku di jalan raya. Oh iya, kasih ya. Aku minum ya, habisin. Asam kecut manis, enak kan? Alhamdulillah. Telepon si Jupri sana. Sampai mana dia sama yang lain? Ini udah kan singkong gorengnya? Aku bawa ke depan ya. Yuk Mon, kita nyemil singkong goreng sambil nunggu anak-anak. Seketika Mono bingung harus menjelaskan kayak gimana. Mana membuka pintu dan membawa satu wadah singkong goreng dan meletakkannya di meja di depan rumah. Dan setelah membereskan cucian piring, Mono menghampiri Mana yang sedang duduk makan singkong goreng sembari menunggu rombongan patrol. Mon, kok nggak ada tanda-tanda anak-anak lewat ya? Gimana? Kamu udah telepon Jupri? Nggak diangkat Man, pasti si Jupri ketiduran. Lah kok bisa? Perasaan dari awal puasa si Jupri nggak pernah absen deh. Bisa aja, pasti semalam dia tadarus sampai tengah malam. Ya kan yang lain bisa patrol, ya kan si Jupri ketuanya. Terus gimana dong singkongnya? Udah dingin, mana udah terlanjur goreng banyak. Gak apa-apa, masih bisa diolah lagi. Bisa pakai bedel lagi, bisa pakai getuk goreng, dan masih bisa dipakai yang lain. Nanti sore aku olah, mau aku buat singkong keju dan kita bisa bagi-bagi takjil gratis. Oh iya ya, setelah subuh aku mau ke pasar, biasa beli bahan. Sekalian ngambil motor ke jalan raya. Kamu istirahat aja lagi ya, kamu harus banyak istirahat. Mulai sekarang, kamu gak boleh capek-capek, mengerti? Ucap Mono mengelus pundak Mana dan mengelus kepalanya. Iya, jangan lupa, tewel. Tenang, nanti kalau di belakang gak ada, aku nyari di hutan. Makasih ya. Man, aku sayang sama kamu. Ya harus gitu, sesama saudara harus saling menyayangi. Aduh. Imsak, Man, minuman, imsak. Iya. Di pasar, setelah olahraga berjalan kaki yang cukup jauh mengambil motornya di tukang buah, kini Mono berada di pasar membeli sebagian bahan-bahan yang kurang untuk jamu. Dan begitu Mono sedang berbelanja di pasar, beberapa orang memperhatikan Mono aneh. Bahkan sebagian orang yang awalnya ramah, kini seperti menghindar saat berpas-pasan dengannya. Bude, apa benar? Mana kena virus HIV, Dek. Seketika Mono shock. Mono tak menyangka kabar ini begitu cepat menyebar ke semua warga. Mono takut jika Mana bertambah ngedrop jika sampai mengetahui semuanya menghindar. Ya, setelah dari pasar, Mono langsung buru-buru pulang. Dan begitu sampai, Mono melihat Mana sedang menjemur baju. Man, sapa Mono saat melihat Mana menjemur dengan hanya memakai celana pendek saja. Mon, tadi
aku ngecek ke belakang rumah. Tewelnya ada kok, habis ini ambilin ya. Iya sayang, ucap Mono sengaja tak menunjukkan rasa sedihnya pada Mana. Udah beli ikan asin Mon, buat pendamping sayur tewel? Adanya ikan tongkol. Ya udah nggak apa-apa, nanti digoreng garing ya Mon. Iya sayang, kamu ngapain sih nggak tidur? Malah nyuci baju. Udah aku bilangin jangan capek-capek. Ini pasti kamu habis nyapu halaman ya, sampai bersih gini. Hehe, aku belum ngantuk, jadi habis subuh aku lanjut nyuci. Anggap aja olahraga, aku kuat kok, ucap Mana menunjukkan lengannya yang semakin tinggal tulang dan semakin kurus saja. Mono meletakkan belanjaannya di kursi depan, lalu membantu Mana menjemur pakaian. Dan sembari menjemur, Mono memperhatikan kulit Mana, lalu menyentuh dan memegang siku Mana. Seketika Mana terkejut. Kenapa Mon? Luka di sikumu sudah bersih. Aku mau mengecek yang di tempat lain. Mon, kamu mau ngapain? Ucap Mana panik saat Mono tiba-tiba membopong mengangkat tubuhnya lalu membawanya masuk ke kamarnya dan menutup pintu. Brak, Mono menurunkan celana Mana. Mon, jangan Mon. Mon, aku sudah tobat Mon. Kamu sudah janji gak akan ngelakuin ini. Aku tahu dari kemarin kamu bernafsu sama aku ya. Tapi tolong, puasa Mon. Sadar Mon. Apaan sih? Udah dibilangin, aku mau lihat lukamu. Kamu pikir aku mau apa? Seketika Mana panik ketika Mono kini menurunkan celananya dan terpangpanglah sidi dan jendolan Mana yang tak seberapa itu. Apalagi ketika Mono merenggangkan paha dan mengeceknya selakangan Mana. Jujur, sentuhan Mono membuat Mana gemetar dan merinding. Matanya terpejam ketika Mono mengusap bekas lukanya. Sudah kering Man? Coba lihat yang ada di bokongmu. Ucap Mono dengan membolak-balikan tubuh Mana. Jadi telungkup lalu menurunkan sidi Mana dan terpampanglah belahan Mana yang putih mulus dan dihiasi bekas luka koreng yang mengering. Gimana Wan? Kenapa diem? Kering Man, udah sembuh. Ini ada yang mengelupas bentar, ucap Mana lagi-lagi mengopek-ngopek. Kopekan itu semakin kencang hingga kemudian jeduk. Aduh Man, teriak Mono jatuh saat tubuhnya didorong oleh Mana. Keluar. Kalau terus-terusan kamu ngopek-ngopek lukaku, bisa-bisa jarimu masuk lagi. Trauma aku. Aku ketagihan ngopekin korengmu, Man. Modus. Mon. Mana pun mengunci pintunya dan tersenyum lalu tidur hanya dengan memakai CD-nya hingga kemudian tok-tok. Man, kepala Mono malah nongol dari luar jendela. Ih, malah ngintip. Brak. Ya, Mana pun menutup jendela dan tirainya. Kini Mana dapat tidur tanpa Mono mengusilinya. Dan Mana sejujurnya senang ketika Mono bercanda usil kepadanya. Hanya saja Mana takut kebablasan. Mana tetap istiqomah. Mana tetap pada pendiriannya. Mana menyayangi Mono. Sulit memang dan tidak munafik. Gejolak itu selalu muncul dan lebih bergelora ketika bersama Mono jika dibandingkan dengan Pras. Itu karena Mono cinta pertamanya. Namun kondisi sudah berubah. Banyak faktor yang membuat Mana tidak akan mengulangi kesalahannya yang kedua kali. Sore hari kemudian, singkat cerita, sore ini Mono sedang bersiap-siap jualan. Mana membantu Mono menata jamu-jamu di atas becak. Sedangkan Mono sendiri baru saja memasak jangan tewel atau sayur nangka muda dan ikan tongkol. Dan setelah selesai keduanya pun kini berangkat. Mon, udah, nanti tinggal diangetin lagi sayurnya. Iya, aromanya aja enak. Yuk. Ya, tak lama kemudian ketika di jalan, ketika Mana bertemu dan menyapa warga, Mana heran mengapa orang-orang tampak aneh dan cuek. Bu, Pak, Mono lagi-lagi sedih. Mon, orang-orang pada kenapa ya? Aneh banget hari ini. Kamu ngerasa ada yang aneh gak? Enggak kok, perasaan kamu aja. Kenapa wajah mereka judes-judes ngeliatinnya? Mungkin mereka lagi pusing, banyak pikiran. Kan mau lebaran, sumpek, banyak pengeluaran. Mikirin ini, itu, yang belum beli kue, yang mikirin anaknya belum pakai baju lebaran. Jadi positif aja. Oh, iya juga ya. Oh ya Mon, lebaran sebentar lagi. Aku mau ngajak kamu beli baju lebaran untuk kita pakai nanti. Udah gede, bukan anak kecil, gak mikirin baju lebaran. Yang aku pikirin hanya satu Man. Apa itu? Kamu sembuh.
Seketika Mana kembali sedih, namun Mana mencoba ceria. Tapi aku mau beliin baju lebaran buat kita, Mon. Besok kita cari ya. Terserah kamu saja. Ya, keduanya pun kini sampai dan menyiapkan dagangannya. Dan ketika selesai dan siap, entah kenapa keduanya melihat orang-orang tak ada yang datang, menghampiri, dan tak ada yang membeli satupun. Keduanya juga melihat sikap orang-orang tampak aneh, apalagi saat melihat Mana. Mon, orang-orang pada kenapa ya? Mono diam. Namun tak lama kemudian, keduanya mendengar percakapan salah satu warga dengan warga yang lain saat sedang lewat. Mbak, lebih baik beli jamu di tempat lain aja. Nanti kalau beli di situ, bukannya sehat, malah penyakitan, ketularan virus. Masa sih? Emang ngaruh? Ya ngaruh lah. Bayangin kalau mereka lagi bikin jamu, lagi marut, lagi meres, terus keringatnya netes di jamu. Ih, iya ya. Pantes semalam anakku bilang kalau patrol gak lewat sana, takut ketularan. Ah, gak jadi deh. Beli es campur aja. Dek. Seketika Mono melihat Mana merunduk, Mono panik. Man, jangan dengarkan mereka. Jadi, semua warga sudah tahu keadaanku saat ini. Man, tolong, jangan dimasukin hati. Jangan dipikirin. Kamu tenang ya. Aku akan pelan-pelan menjelaskan pada mereka semuanya kalau penyakitmu itu tak menular segampang itu. Percuma, Mon. Man, kalau tahu jadinya aku akan menyusahkanmu seperti ini, lebih baik aku kembali ke kota. Mon, jangan bicara seperti itu. Apapun yang terjadi, aku akan tetap di sampingmu. Tapi kalau aku ada di sampingmu, terus seperti ini, kamu akan rugi, kamu akan susah. Orang-orang tak ada yang mau membeli jualanmu karena aku, Mon. Man, rezeki sudah ada yang ngatur. Jangan menyalahkan dirimu sendiri. Kalau kamu pergi, justru aku lebih rugi dan lebih susah. Aku gak punya siapa-siapa, Man. Seketika Mana terdiam dan menatap Mono yang tersenyum menenangkannya. Man, biarkan mereka pergi darimu, tapi aku akan tetap menggenggam tanganmu. Ucap Mono menggenggam tangan Mana, namun Mana masih merunduk sedih. Hingga kemudian HP Mono berbunyi. Ya Bude, bisa kirim es beras kencur le. Ini Bude gak bisa ke situ. Ada saudara-saudara Bude datang. Oh bisa Bude, saya antar. Berapa Bude? 10 ya le, tak tunggu. Siap Bude. Alhamdulillah. Nih apa aku bilang, rezeki gak kemana. Kita syukuri ya, kamu yang sabar ya. Aku gak tega Mon sama kamu. Aku gak apa-apa kok. Ya, manapun membantu Mono menyiapkan pesanan Bude. Man, aku mau antar pesanan Bude dulu ya. Kamu gak apa-apa ya, tak tinggal bentar. Iya, gak apa-apa. Ya, Mono pun mengantar pesanan Bude dan Mana duduk di bawah pohon sembari nunggu Mono kembali. Jujur, melihat pedagang di kanan dan kirinya yang ramai dan lapaknya sendiri sepi membuat Mana down. Lapak yang awalnya ramai kini karena ada dirinya jadi sepi. Mas Mana, Gar, seketika Mana senang saat Anggar menghampirinya. Mas, es unyit sinom 2 ya. Alhamdulillah. Mas Mono mana? Ngantar jamu ke Bude. Oh, ucap Anggar memperhatikan Mana yang membuat Mana menanyakan sesuatu padanya. Gar, ya Mas. Kamu gak takut sama Mas? Enggak tuh. Yang Mas gosipnya kena virus. Emang beneran? Mana mengangguk. Oh, aku kan udah baca-baca di internet. Aku kan melek informasi Mas. Gak semua orang kampung itu katro. Mereka aja yang gampang terprovokasi. Padahal gak semudah itu nularnya. Emang mau ngencuk? Bisa nular. Hus. Ini semua gara-gara Mas Andri sih. Nakut-nakutin. Alhasil anak-anak banyak yang takut. Termasuk Mas Jupri. Tapi masih 50-50. Makanya tadi gak mau patrol lewat rumah Mas Mono. Pantes. Padahal Mono sudah gorengin singkong. Wih, sayang banget. Makasih Anggar. Santai Mas. Yaudah, aku mau cari tahu kocek dulu ya. Iya. Alhamdulillah, rasa sedih Mana sedikit berkurang melihat masih ada yang mau berteman dengannya. Mana pun berdoa dalam hati.
Ya Allah, hamba minta pertolongan-Mu. Bantu hamba melariskan jualan saudara hamba ya Allah, agar hamba bisa membantu perekonomian Mono. Amin. Hingga tak lama kemudian, sebuah mobil datang, tepat di depan lapak Mana. Mana berpikir pengemudi mobil ini pasti hendak memborong dagangannya, hingga saat pengemudi itu turun. Dek, pras,